Halo adik-adik semua, kali ini kita akan membahas fluida dinamis bagian yang pertama bersama Abang Febrian ya. Jadi kalau kemarin sudah kita singgung mengenai fluida pada jenis pembelajaran fluida statis ya. Jadi kalau dikatakan fluida, ini merupakan zat alir atau zat yang dapat mengalir. Lantas kalau dikatakan nanti fluida dinamis, itu merupakan zat alir dalam keadaan bergerak. Nah, gitu. Nah, fluida ini ada dua jenisnya. Yang pertama ada zat cair, yang kedua ada gas. Dikatakan nanti dia fluida dinamis, dia mempunyai ciri-ciri yang ideal. Yang pertama, jenis aliran fluidanya harus steady. Nah, gitu ya. Jadi kalau jenis aliran steady ini merupakan jenis aliran tunak. Ini artinya kecepatan alirannya selalu konstan, tidak berubah terhadap waktu. Lantas yang kedua ada namanya aliran kompresibel. Jadi dekku kalau dikatakan nanti jenis aliran kompresibel, ini artinya fluida itu tidak mengalami perubahan volume ataupun massa jenis walaupun diberikan tekanan. Dan yang ketiga ada jenis aliran non viskos atau non viskositas. Ini artinya aliran fluidanya tidak kental. Dan yang terakhir ada namanya jenis aliran streamline. Nah, gitu ya. Ini artinya jenis alirannya harus berupa jenis aliran arus. Nah, itulah ciri-ciri fluida ideal. Lanjut yang kedua, besaran pertama ada namanya debit. Jadi kalau debit ini menyatakan banyaknya fluida yang mengalir setiap saat. Nah, gitu ya. Atau debit ini disimbolkanlah dengan Q. Dapat kita hitung besarnya dengan menggunakan rumus atau persamaan Q sama dengan volume per T. Nah, gitu ya. Kalau misalnya ada sebuah pipa aliran, lalu pipa ini mengalirkan katakanlah air. Jika air mengalir dengan kecepatan sebesar V, lalu luas penampang pipanya adalah A, maka banyaknya air yang keluar atau yang masuk melalui pipa ini, itulah tadi yang kita sebut namanya debit, bisa kita hitung dengan persamaan kecepatan dikali luas penampang. Nah, adik-adik semua, pada umumnya bentuk daripada penampang pipa adalah lingkaran. Nah, gitu. Nah, karena penampangnya berupa lingkaran, untuk mencari luas penampangnya si A, boleh kita cari dengan persamaan V kali R pangkat 2. Atau 1/4 V dikali D pangkat 2. Dengan R di sini adalah jari-jari, dan D di sini adalah diameter. Nah, ini artinya, dekku, nilai A ini sebandinglah dengan jari-jari pangkat 2. Nilai A sebandinglah dengan diameter pangkat 2. Kemudian yang ketiga ada namanya persamaan kontinuitas. Jadi kalau pada persamaan kontinuitas ini, jumlah air yang masuk kepada melalui pipa sama dengan jumlah air atau fluida yang keluar dari pipa tersebut. Nah, gitu. Jadi dapat kita rumuskan nilai Q1 sama dengan nilai Q2. Jika luas penampang pipa air yang masuk itu adalah A1. Lalu airnya masuk dengan kecepatan sebesar V1. Lalu penampang pipa air yang keluar adalah A2. Keluar airnya dengan kecepatan sebesar V2. Dari persamaan Q1 sama dengan Q2, maka dapat kita simpulkan V1 dikali A1 sama dengan V2 dikali A2. Nah, gitu dia. Kemudian yang keempat ada persamaan Bernoulli. Jadi kalau pada persamaan Bernoulli ini menyatakan besarnya energi mekanik dibagi volume pada pipa aliran di setiap titik akan selalu konstan jika jenis alirannya adalah aliran tunak. Nah, gitu ya. Jadi besarnya energi mekanik dibagi volume di setiap titik dalam pipa ini akan selalu konstan. Di mana besar energi mekaniknya sama dengan usaha ditambah energi potensial ditambah energi kinetik. Semuanya dibagi volume, maka kita dapatkanlah persamaan Bernoulli itu sama dengan P tambah setengah rho dikali V pangkat 2 tambah rho G H selalu konstan. Gitu ya. Dengan P di sini adalah tekanan, kemudian V di sini adalah kecepatan fluida, kemudian H di sini adalah ketinggian pipa ditinjau dari tanah. Nah, gitu. Jadi contoh untuk
pipa yang ini. Jadi patokan kita mulai dari ujung pipa ini sampai ke tanah itulah H1. Misalnya yang ini lagi. Dari ujung pipa yang di atas ini sampai ke tanah itulah H2. Kalau seandainya pipanya diletakkan ke tanah, itu artinya tingginya sama dengan 0. Gitu. Kalau misalnya pipanya ini adalah pipa mendatar, maka ketinggiannya akan sama. Maka nanti energi potensialnya konstan. Gitu. Bisa dipahami? Bisa ya? Baik. Kemudian untuk yang kelima. Ada namanya teorema Torricelli. Jadi kalau teorema Torricelli ini menyatakan seperti ini. Kalau misalnya ada suatu wadah, ada tangki yang berisi fluida. Katakanlah fluida ini diisi dengan air. Gitu. Jika semua ketinggian fluida ini adalah Y. Lalu pada tangki ini dikasih keran. Lalu ketika kerannya dibuka, maka air akan keluar atau menyembur. Jadi Torricelli menyatakan, besarnya atau kecepatan air atau laju air yang keluar dari tangki, itu sama seperti gerak jatuh bebas. Gitu. Jika ketinggian air di atas keran adalah H, kemudian kedalaman air di bawah keran terhadap dasar adalah D, ketika kita buka kerannya, keluarlah airnya atau menyemprot atau menyemburlah airnya dengan kecepatan sebesar V. Maka besar kecepatan itu bisa kita hitung dengan persamaan akar 2 kali G dikali H. Jika air ini menyembur sejauh X dari dasar tangki sampai ke tanah, maka jarak pancaran daripada air itu bisa kita hitung dengan persamaan X sama dengan 2 akar H dikali dengan D. Abang ulangi, D di sini adalah kedalaman air di bawah keran terhadap dasar. Kemudian H ini adalah ketinggian air di atas keran terhadap permukaan air. Gitu dia. Nah, contoh soal nomor 1. Soal nomor 1 diketahui ada sebuah pipa mempunyai luas penampang 1 4 cm pangkat 2. Kemudian luas penampang kedua 8 cm pangkat 2. Jika debit air yang masuk sama dengan 10 liter per sekon, berapakah kecepatan air pada penampang yang kecil? Gitu ya. Jadi ingat dek syaratnya. Ketika mengalir air dalam pipa yang mempunyai luas penampang yang berbeda, jumlah air yang masuk itu sama dengan jumlah air yang keluar. Itu artinya Q1 sama dengan Q2. Sehingga bisa kita rumuskan Q sama dengan V1 dikali A1. Dari persamaan tersebut kita masukkan nilainya. Maka kita dapatlah nilai kecepatan V1-nya itu sama dengan 25 meter per sekon. Lanjut, soal nomor 2. Diketahui volume air yang mengalir dalam suatu pipa itu sama dengan 60.000 liter. Jadi kalau kita ubah ini ke satuan internasional, yaitu meter pangkat 3, kita dapatkanlah volumenya itu menjadi 60 meter pangkat 3. Jika fluida tersebut mengalir selama 2 menit atau sama dengan 120 sekon. Lalu luas penampangnya adalah 1 meter pangkat 2. Ditanya berapakah kecepatan aliran fluida dalam pipa. Masih sama, kita gunakan persamaan kontinuitas. Bahwasanya tadi jumlah air yang masuk sama dengan jumlah air yang keluar. Kita rumuskan, Q sama dengan V dikali A, sama juga dengan V dibagi T. Maka dari persamaan tersebut, kita dapatlah nilai kecepatannya sama dengan 0,5 meter per sekon. Kemudian untuk soal nomor 3. Jika diketahui ada sebuah pipa mempunyai luas penampang yang berbeda, di mana penampang pertama itu adalah si A, penampang kedua adalah si B. Jika luas penampang si B masuk abang, itu sama dengan setengah luas penampang si A. Lalu, kalau debit air yang masuk melalui ujung si A sama dengan 1 liter per sekon. Kemudian kecepatan aliran air pada pipa A sama dengan 10 cm per sekon. Kemudian, kalau debit air pada pipa C atau lubang C yang terdapat bocoran, itu sama dengan 50 cm kubik per sekon. Ditanya, berapakah kecepatan air pada pipa si B? Oke, jadi ingat syaratnya deh. Dalam kasus ini, air yang masuk dari pipa si A, kemudian air yang keluar dari pipa si B dan C. Itu artinya
QA sama dengan QB tambah QC. Nah, gitu ya. Kita perlu mencari nilai luas penampang si B. Tadi QA itu sama dengan VA dikali dengan A si A. Dari persamaan itu kita dapatkanlah luas penampang si A sama dengan 10 pangkat 2 cm. Jika luas si A sudah kita dapat, maka boleh kita cari luas si B, yaitu setengah luas A, berarti kita dapatkan luas penampang si B 50 cm pangkat 2. Maka untuk mencari kecepatan si B, kita masukkan kebersamaan QA sama dengan VB dikali AB tambah QC. Maka kita dapatlah nilai kecepatan pada pipa B sama dengan 19 cm per sekon.